Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Efni. Gimana kabarnya Bu Dila? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Efni, bagaimana Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Gimana Bu Dila kesibukannya sekarang? Terakhir kita Oh, jumpa pas ini ya Bu Dila. Pas kita Loka Karya, Bu. Loka Karya ya di Dinas Mm, Pendidikan. Iya, Bu. Hari Bukannya Minggu sekarang tanggal 19. mungkin setelah ini Hari Guru, sibukan apa lagi sekarang Bu Ini, Dila? Bu, kemarin kita mempersiapkan untuk Hari Guru ya kan, bukan? Nah, sekarang tanggal 14 ke depan kan itu udah masuk pas tuh, Bu, ya, penilaian akhir sekolah. Nah, ini sibuk-sibuk Hmm. menyiapkan ini, Bu, dari mulai soal, dari eh, ke- untuk melakukan penilaian tersebut, Bu. Jadi masih sibuk itulah sekarang, Bu. Iya. Sama lah Bu Dila di sekolah kami juga seperti itu. Karena mungkin ya akhir-akhir ini kan karena kita juga mau ini ya, mau apa Akhir ujian semester, semester ujian gitu semester. juga. Iya, jadi ya kayak gitulah kesibukan kita menghadapi siswa-siswa kita juga gitu kan. Iya, Bu, Mungkin di benar sekolah Bu sekali. Dila juga seperti itu ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, selain ke persiapan untuk penilaian akhir sekolah nih, Bu, sebenarnya saya juga dibuat bingung nih, Bu, dan pusing juga nih, Bu, kan. Karena Kenapa tuh ini kok pusing? permasalahan biasa, Bu, permasalahan anak-anak murid kita yang sekarang ini, gitu kan. Hmm, Setelah kemarin PTS, sekarang udah mau pas lagi kan, Bu, tetapi minat belajarnya masih kurang. Jadi kemarin hmm, waktu PTS gitu ya kan, Bu, nilainya kan masih kurang nih. Nah, jadi sekarang udah mulai pas. Jadi inginnya kan adalah peningkatan. hmm, Nah, kemarin udah salah satu yang saya lakukan, Bu, udah manggil orang tua gitu kan. Cuman ada hmm, orang tua ini pula, Bu, masalahannya tidak peduli gitu, Bu. Sudah hmm, dipanggil tidak datang gitu, Bu. hmm. Padahal seharusnya kan ya Bu Dila, orang tua ini kan dia memang harus peduli gitu dengan semua laporan-laporan kita gitu kan. Misalnya karena Benar kita sekali, mau, Bu. karena kita mau tumbuh kembang dan perkembangan anak ini kan diketahui juga oleh orang tuanya. Mungkin kalau di rumah dia beda dengan di sekolah gitu kan. Tapi ya kayak gitulah Bu Dila. Memang Iya, benar sekali, Bu. beragam-ragam. Mm-mm. Iya, ragam-ragam, Bu. Emang seharusnya orang tuh peduli, Bu, karena kan untuk suksesnya atau meningkatnya kompetensi pada anak kan nggak hanya kita sebagai guru ya, Bu, ya, faktor Mm-mm. utamanya, tetapi kan faktor utama adalah pendukung di keluarganya. Kan karena Mm-mm. mereka siswa itu kan lebih banyak sih di rumah ya, Bu, ya, kalau untuk Mm-mm. belajar seperti itu kan. Nah, Mm-mm. jadi inilah yang masih saya bingung gitu, kenapa kok orang tua itu kurang pedulinya gitu, Bu. Iya, Artinya kalau peduli kan bisa pasti anaknya tuh meningkat hasil iya. pembelajarannya seperti itu, Bu. Jadi Bu Dila, kira-kira Bu Dila pernah nggak ini bertanya gitu, apa alasan orang tua nih nggak bisa datang gitu? Mungkin kalau setelah Bu Dila panggil gitu, alasannya apa gitu, kenapa nggak bisa datang gitu? Pernah, Bu, gitu kan. Pertama saya tanya melalui anak gitu kan. Eh, Kemarin Ibu ada ngasih surat untuk orang tua kamu. Kok orang tua kamu belum datang? Kalau Hmm, anaknya jawab, iya Bu, orang tua saya masih sibuk gitu kan. Karena kan di sini rata-rata kan, Bu, mata pencahariannya kan petani gitu, Bu. Jadi dari pagi sampai sore itu ke ladang gitu, Bu. Jadi nggak bisa. Nah, karena itu, Bu, hmm, saya pernah juga langsung nelpon gitu kan, bukan nelpon ke orang tua. Nah, alasannya juga sama seperti itu, Bu. Maaf, Bu, saya tidak bisa ke sekolah. Itu alasan saya kerja, Bu, gitu kan. hmm, Nah, jadi itulah, Bu, seharusnya kan lebih baiknya kan kita menyelesaikan bagaimana permasalahan anak ini harus tatap muka ya kan, bukan gitu. hmm, Secara langsung gitu kan.
nggak hanya lewat telepon atau lewat grup di WA orang tua kan gitu Bu. Karena mungkin ya Bu Dila, banyak yang akan kita laporkan atau kita tengokkan gitu kan dari perkembangan anak ini gitu. Jadi kalau mungkin lewat WA gitu ya terbatas omongan kita gitu kan. Jadi kita Iya Bu. nggak puas lah gitu kalau nggak Mm-mm. bertatapan langsung gitu. Mungkin ada dokumentasi yang mau kita tengokkan gitu kan. Iya Hmm, benar sekali tuh Bu. jadi jadi sebenarnya orang tua nih di sekolah saya juga seperti itu Bu Lila. Udah kita panggil gitu kan. Panggilan pertama nggak datang juga. Terus dipanggil lagi, panggilan kedua nggak datang juga. Ya memang seperti itulah kalau berhadapan dengan orang tua. Kita sebagai orang tua juga kadang juga pernah juga seperti itu kan Bu Dila. Cuman karena kalau kebutuhan anak gitu kan, insya Allah kita utamakan. Tapi mungkin kalau siswa kita ini kan beda lagi latar belakang orang tuanya yang kayak Bu Dila bilang tadi ada yang petani gitu ya, ada Iya yang benar sekali Bu. iya ada yang petani, mungkin dia ya petani mungkin dia pergi pagi, pulangnya sore gitu kan. Mungkin hal lain yang sudah Bu Dila lakukan apa? Yang Eh, Iya Bu, hal lain itu yang seperti Bu katakan kan udah dipanggil pertama gitu kan, kedua, kan nggak mungkin yang ketiga kan Bu, karena kan halnya hmm, ibaratnya untuk peningkatan nanti kalau udah ketiga kan nanti jatuhnya udah ke kepala sekolah kan gitu Bu. iya iya. Jadi itulah Bu masih saya bingungkan apalah kira-kira ya Bu ya yang bisa kita lakukan ya Bu, mana tahu Ibu ada pengalaman nih kan, saling sharing ya Bu kan Mm-mm. Kalau mencari solusinya gitu. mm-mm. Dia yang berhadapan dengan orang tua inilah yang paling membuat kita agak berpikir ekstra gitu kan Bu Dila. Karena kita Iya mungkin benar Bu. berhadapan dengan eh, orang tua langsung gitu kan. Jadi sebenarnya kan waktu yang paling banyak bagi siswa itu kan di rumah gitu ya Bu Dila. Benar Bu. Sementara di sekolah dia mungkin hanya beberapa jam aja di sekolah. Di rumah lah dia yang lama. Jadi kalau biasanya yang kami lakukan sudah kami panggil satu kali nggak datang, 2 kali nggak datang juga. Mungkin kan dalam pikiran kita mungkin ya kalau kita masih berpikir logis, oh mungkin orang tuanya sibuk gitu ya. Tapi mungkin ada juga sebagian orang tua nih yang merasa malu gitu dia yang datang ke sekolah. Karena mungkin dia tahu anaknya berbuat kesalahan tadi ya kan Bu Dila. Oh Iya jadi ya Bu kalau ya. kalau saya datang ke sekolah, saya malu gitu ketemu dengan wali kelasnya, ketemu dengan guru-gurunya, atau ketemu dengan orang yang saya kenal ditanya gitu kan. Jadi mungkin yang bisa kalau Bu Dila bisa lakukan itu kita bisa datang langsung aja ke rumahnya Bu Dila. Datang kita secara apa personal gitu kan, lebih lebih intim atau lebih privat gitu. Kita datang, kita temui, kita atur dulu jadwalnya atau kita chat dulu gitu kan. Mungkin kalau orang tuanya yang sensitif gitu, oh malu nih orang sampai wali kelasnya datang ke sekolah gitu kan. Dia mungkin oh iya Bu, besok saya ke sekolah aja mungkin gitu ya. Apa orang tuanya yang apa kan mungkin dia malu sampai datang ke rumah gitu kan. Oh iya Bu, Domai. saya langsung ke sekolah aja besok. Tapi ada juga mungkin sebagian orang tua yang membalas mungkin kalau pengalaman saya ya Bu Dila, ada yang Iya. membalas, "Iya Bu, saya di rumah," gitu kan. Oh, "Maaf ya Bu, nggak bisa datang ke sekolah, mungkin saya malu Bu dengan tingkah laku anak saya." Itu kan masih kita bisa pahami atau maklumi, oh iya berarti dia memang menerima kita datang ke rumahnya gitu kan. Mungkin yang bisa Bu Dila lakukan ya itu tadi, tapi ya tetap kita konfirmasi dulu, kita chat dulu, bisanya kapan gitu kan. Tujuan kita kan baik, tujuan kita kan cuman berdiskusi sih sebenarnya, bukan kita menyalahkan anaknya atau orang tuanya iya. gitu kan. Kita kan cuma berdiskusi aja supaya mungkin anak ini lebih diperhatikan lagi, karena sebentar lagi kita mau
penilaian akhir semester Bu, semester. betul Iya. seperti itu kan. Jadi nanti imbasnya kalau dari PTS-nya aja sudah banyak yang remedial Iya. gitu. Jadi anak nih besok-besoknya kesulitan sama guru-guru bidang studi yang lain. Mungkin seperti itu sih Bu Dila yang Wah, pernah benar saya sekali lakukan. itu. Iya Mm-mm. Bu, wah mantap sekali tuh Bu. Terima kasih Bu. Saya tidak terfikirkan seperti itu Bu. Mm-mm. Ibaratnya kita yang jemput bola ya kan gitu ya Bu ya, yang datangin ke Mm-mm. rumahnya. Iya Bu, saya belum terfikir sampai situ. Terima kasih banyak Bu. Jadi saya sekarang bisa lah Bu merencanakan untuk selanjutnya berarti ya kan Bu. Jadi Mm-mm. apa yang saya lakukan mungkin merencanakan konsultasi lagi sama orang tuanya ya kan. Jadi kalau Mm-mm. seandainya memang orang tua tidak bisa datang, mungkin saya yang akan datang ke rumahnya seperti itu Mm-mm. ya kan juga. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan anak-anak ini. Sebenarnya nggak bermasalah anak-anaknya kan Bu. Namanya kita sebagai wali kelasnya kan peduli terhadap Mm-mm. perkembangan pembelajaran mereka. Dan bukan kita kan Jadi kapan harus kira-kira Bu Dila ini rencananya gitu mau apa? Iya Bu, ini rencananya sebelum penilaian akhir semester ini Bu, sebelum tanggal Mm-mm. 14 nih lah mau saya lakukan ya kan Bu, karena kan ada Mm-mm. beberapa nih, jadi saya jadwalkan dulu yang mana yang mau didatangi di duluan kan gitu Bu, jadi Iya, nanti iya. akan saya buat jadwalnya seperti itu, karena kan rumahnya pada jauh-jauh ya kan Bu kan, jadi Mm. akan saya rencanakan itu juga. Iya. Ya, Bagusnya memang sebelum penilaian semester gitu kan Bu Dila. iya Jadi Bu. nanti kita tahu progresnya supaya orang tua tuh juga apa tahu oh ternyata wali kelasnya memperhatikan anaknya gitu kan. Wali kelasnya tidak membiarkan anaknya bermasalah dengan guru-guru bidang studi yang lain gitu kan, tetap memperhatikan gitu. Tapi kita Iya nggak Bu. bisa juga lepas tangan gitu, orang tuanya Iya. juga nggak bisa lepas tangan memberikan semua tanggung jawab sama wali kelasnya gitu kan, karena mungkin Iya, wali kelasnya juga punya kesibukan-kesibukan yang kan lain gitu kan. Jadi itu benar. memang cocok tuh Bu Dila, jadi cocoknya ya bagusnya memang sebelum eh, penilaian semester gitu, saya mendukung Iya. Bu Dila. Iya Bu, jadi dia pun terpikir ini bukan ibaratnya kalau kita sudah perhatian mana tahu ya kan bukan menggugah perasaan orang tua. Wah, Iya. guru ya seperti Bu katakan wali kelas aja perhatian. Masa Mm-mm. saya selaku orang tuanya tidak memperhatikan anak saya sendiri kan gitu ya kan bukan. Mm-mm. Saya baru terpikirkan itu mungkin bisa apa Bu membagi kebaikan gitu ya Bu ya, menyalurkan hal-hal Iya. positif ke orang tuanya Mm-mm. seperti itu bukan. Jadi orang tua ini tidak hanya dia fokus ke pekerjaannya aja yang penting gitu kan, tetapi dia Mm-mm. penting juga untuk memperhatikan anaknya, apakah sudah belajar atau belum, apakah sudah baik ke sekolah apa enggak ya kan Bu, seperti itu. Iya. Iya, terlepas dari yang Bu Dila katakan tadi kan itu kan memang tanggung jawab kita ya Bu Dila Nah, ya. iya, Kontribusi kita sebagai wali kelas kan gitu. Jadi di sekolah kita memang wali kelasnya gitu kan. Tapi juga terlepas dari itu semua kita juga mau anak-anak ini di lingkungannya dia juga ini gitu kan, kita bantu gitu. Maksudnya kita nggak hanya fokus di sekolah aja, kita juga memperhatikan atau menanyakan dengan orang tuanya gaya belajarnya di rumah seperti apa gitu, ada nggak diperhatikan, atau dia tidurnya jam berapa, main HP-nya sampai jam berapa. Mungkin kita kan kalau yang Budila bilang tadi enaknya tatap muka gitu kan, kalau tatap muka mungkin kita banyak informasi yang kita tahu. Oh iya, pantas aja dia sering ngantuk di kelas, misalnya seperti itu ya. Jadi kita iya juga benar bisa Bu. mengingatkan orang tuanya gitu kan. Kita ingatkan, eh, ya Bu, bagusnya Ibu mengingatkan atau memperhatikan anak Ibu tidurnya jam berapa, supaya dia jangan kurang
tidur gitu. Kalau kurang tidur kan mungkin nanti imbasnya dia ngantuk di sekolah, ya kan gitu Bu Dila. Iya, benar Bu. Emang sebagai wali kelas ini banyak tanggung jawab kita ya kan Bu kan terhadap peserta didik kita. Nah iya salah satunya terhadap ini kita harus bisa juga berkolaborasi dengan orang tua. Nah jika kita panggil misalkan tidak datang, nah berarti kita lah yang tadi seperti Bu katakan yang jemput bola ke rumahnya gitu. Yang karena kita kan sebagai wali kelas bertanggung jawab penuh tuh Bu untuk Iya. peningkatan pembelajaran anak murid kita. Nah itu mungkin yang harus kita lakukan sebagai wali kelas selain kita memperhatikannya secara omongan tapi juga melalui perbuatan berarti gitu ya kan bukan tanggung jawab kita gitu ya kan Bu. Jadi biar tidak ada lagi orang tua ini yang lepas apa namanya lepas kepedulian gitu ya Bu ya, lepas tanggung jawab. Jadi kita mengajak juga orang tua itu berarti untuk bertanggung jawab juga atas anaknya gitu kan, peduli terhadap anaknya. Mungkin itu yang akan ini Bu yang akan saya lakukan sebagai pertanggungjawaban sebagai wali kelas gitu ya. Baik Bu, wah saya udah leplong nih Bu rasanya setelah kita bertukar pikiran bersama Ibu Evni nih. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi saya udah tahu nih, oh ternyata kalau orang yang tuanya kurang nih pedulinya, berarti kita harus lebih lagi pendekatannya secara personal gitu ya kan Bu? Iya. Jadi Ya, saya sudah juga senang gitu bisa membantu Bu Dila. Ya, namanya kita selaku guru ya Bu Dila, jadi banyak iya, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati gitu. Jadi itulah gunanya kita sharing, cerita-cerita gitu. Mungkin yang saya nggak tahu, Bu Dila tahu gitu. Mungkin yang nggak pernah saya alami, Bu Dila pernah mengalami gitu kan. Jadi kita cerita-cerita, kita Iya, benar sekali nih Bu. Saya sangat terbantu sekali nih Bu. Terima kasih banyak terhadap permasalahan, apalagi sebentar lagi udah memang masuk pas kita ya kan Bu, tanggal 14 besok ini. Waduh, terima kasih banyak ya Bu. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi dan berjumpa lagi. Ya Bu ya. Sama-sama Bu Dila. Iya Jadi Bu. udah plong ya Bu Dila ya. Udah Bu. Jadi udah ini udah terpikirkan gitu Bu, udah termanage gitu Bu. Oh, berarti ini yang akan besok dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan kompetensi anak ini Bu gitu. Biar lambat laun pedulian orang tua ini mulai kuat gitu Bu terhadap anaknya. Terima kasih banyak ya Bu atas Bu Dila. bertukar pikir sharing kita, luar biasa sekali Bu. Iya, sama-sama Bu Dila. Oke Bu Dila ya. Iya Kita Bu, terima kasih akhiri. banyak Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.